Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di MK Statistik Ekonomi ya. Oke, di semester kedua ini dan tentunya di bab 2 kita akan mempelajari tentang pengumpulan data dan teknik sampling. Oke. Masih bersama saya Repandasa Yoga MPD, salah satu dosen STEI Al-Amar Subang. Oke. Dalam bab 2 ini tentang pengumpulan data dan teknik sampling, kita akan membahas apa saja sih? Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Yang kedua ada instrumen pengumpulan data. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Lalu ada macam-macam pengambilan sampel. Dan terakhir ada bias sampel dan kesalahan sampel. Oke. Sebelumnya, sebenarnya di sini kita akan membahas secara sederhana saja, karena sebenarnya ini ada metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, populasi dan sampel itu akan ada lagi secara rinci dan secara jelas di mata kuliah metode penelitian. Tuh, ya. Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai dengan metode pengumpulan data. Oke, sebelum ke metode pengumpulan data, kita belajar dulu tentang sumber data. Kita harus tahu dulu sumber data. Sumber data itu apa sih? Oke, sumber data itu adalah subjek dari mana data dapat diperoleh atau subjek peneliti di mana data menempel, atau sumber data dapat juga diartikan sebagai subjek dari mana data diperoleh. Oke, jadi sebelum ke metode pengumpulan data, kita ambil dulu sumber datanya. Jadi tahu dulu sumber datanya dari mana saja. Oke. Sumber data itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dapat berupa person atau perorangan, place bisa tempat, dan paper atau bisa berupa dokumen. Tuh ya. Nah ini contoh-contoh sumber data dapat meliputi responden, ini perorangan ya, benda, bisa narasumber, ini masih perorangan, peristiwa, ini tempat atau instansi, dokumen, nah ini yang disebut dengan paper, atau video dokumenter juga ini dimasukkan ke paper dan lain-lain. Metode pengumpulan data primer terbagi menjadi dua. Apa saja? Oke, yang pertama ada sensus, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan seluruh populasi yang akan diteliti. Jadi melibatkan seluruh populasi yang akan diteliti, itu sensus. Ya. Beda lagi dengan sampling. Nah, sampling ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang diamati. Nah, biasanya, kebanyakan atau seringnya kita menggunakan sampling. Jadi hanya sebagian dari populasi saja. Oke. Nanti populasi dan sampel kita akan bahas nanti setelah ini. Oke, metode pengumpulan data yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan suatu data. Jadi metode pengumpulan data itu adalah metode yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan data tersebut, gitu kan. Untuk mendapatkan data tersebut itu kita bisa menggunakan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini ada apa aja? Nah, contohnya, yang pertama ada wawancara. Apa sih wawancara? Nah, ini kan kalian sering
mendengar nih wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung dan mengajukan pertanyaan dan juga jawaban secara langsung dengan pembicara dan peneliti atau narasumber. Sebagai itu. Yang kedua, bisa juga dengan observasi langsung. Jadi kita melihat langsung ke lapangan. Jadi kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Misalkan kita mau mengobservasi apa nih? Mengobservasi penjualan di pasar A misalkan. Berarti kita datang langsung ke pasar A. Kita lihat secara langsung bagaimana proses penjualan di pasar A tersebut. Seperti itu. Itu dinamakan observasi. Yang ketiga ada angket. Nah, kalau angket itu berarti pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kayak bedanya tadi dengan wawancara, kalau wawancara kan langsung ya, menanyakan langsung ke responden. Sementara untuk angket, ini bisa berupa tulis, tes tulis, secara tertulis, jadi tidak secara langsung bertanya, seperti itu. Oke, yang terakhir ada study dokumen, di mana pengumpulan data yang peneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Seperti misalkan kita berdasarkan jurnal, berdasarkan artikel, dan sebagainya. Itu berdasarkan studi dokumen. Seperti itu. Oke. Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Itu pengertian instrumen pengumpulan data. Di sini tadi ya instrumen pengumpulan data ada angket, ada interview atau wawancara, tadi observasi, ada dokumentasi. Saya tambahkan di sini adalah tes. Kita bahas satu persatu. Tes. Nah, sebenarnya kalau tes ini kita tidak terlalu tabu ya, karena semenjak kita sekolah, terus kuliah, pasti aja ada tes ya. Jadi tes itu adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kinerja, dan bakat individu atau kelompok. Oke, jadi itu berupa tes. Jadi macam-macam tes itu sangat banyak sekali, misalnya ada tes ujian nasional, ada tes kepribadian, tes bakat, tes intelijensi, tes sikap, tes proyeksi, tes minat, tes prestasi, psikotes, dan lain-lain. Jadi tergantung dengan apa yang akan diukurnya. Gitu. Sini contoh-contoh instrumen berupa tes. Ada tes bakat, ini contohnya. Jadi tes bakat ini pertanyaannya perihal tentang minat dan bakat kita akan kemana, kan ya. Terus ada tes IQ, dan ini ada psikotes. Biasanya psikotes itu seperti mencocokkan gambar atau nanti gambarnya gimana lagi nih, gitu. Setelah kayak gini polanya seperti apa, seperti itu. Itu psikotes. Selanjutnya ada kuesioner atau angket ya. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Oke, macam-macam angket atau kuesioner. Ini berdasarkan cara menjawab, itu terbuka dan tertutup. Berdasarkan jawabannya diberikan ada langsung, tidak langsung. Berdasarkan bentuk ada pilihan ganda, bisa isian, bisa checklist, bisa rating, skala. Terus berdasarkan media itu bisa berupa online atau Google Form, bisa saja dengan dicetak, gitu kan.
contoh-contoh kuesioner atau angket. Oke, kita lihat di sini ada contoh Google Form. Ini sudah tidak asing lagi ya, Google Form sering kita gunakan. Ini juga cetak, jadi ini yang online, kalau yang ini yang offline-nya, yang dicetak. Selanjutnya ada wawancara atau interview. Nah, bedanya kan kalau tadi mah kan angket mah pertanyaannya itu secara tertulis. Nah, kalau ini ditanyakan langsung kepada narasumber. Jadi interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara. Interview dibedakan menjadi interview terstruktur dan interview bebas. Tapi ada juga interview yang kombinasi antara terstruktur dan bebas. Nah, ini ya, jadi tatap muka secara langsung, menanyakan pertanyaan secara langsung. Nah, ini ada contoh pedoman wawancara. Jadi agar tidak melebar kemana-mana pertanyaannya, agar tidak meluas pertanyaan kemana-mana, jadi dibuat pedoman wawancara seperti ini. Oke, selanjutnya ada observasi. Nah, ini observasi itu adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistematis dan non-sistematis. Kayak bedanya apa ya? Oke. Observasi sistematis merupakan observasi dengan menggunakan instrumen pengamatan yang telah disusun sebelumnya. Sementara kalau observasi non-sistematis itu merupakan observasi tanpa menggunakan instrumen. Jadi bedanya gitu aja. Jadi kalau yang sistematis, jadi udah ada instrumennya nih, kira-kira apa aja yang akan diobservasi, kira-kira apa aja yang akan diteliti gitu kan. Bedanya kalau yang non sistematis dia langsung tanpa ada instrumen gitu. Ini contoh lembar observasi pembelajaran dosen. Ini pengamatan aktivitas perkuliahannya itu catatannya apa. Ini contohnya ya, observasi, berarti ini contoh observasi secara sistematis karena dia menggunakan instrumen. Tuh. Terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi itu berupa dokumen-dokumen berupa buku, majalah, jurnal, artikel, notulen laporan, catatan, dan lain-lain, cetak maupun digital. Jadi datanya itu diperoleh dari ya ini, dari majalah, bisa dari buku, dari jurnal, dari artikel, atau yang lainnya. Boleh digital ataupun yang cetaknya, seperti itu. Ya, berdasarkan buku-buku misalnya. Oke, kita ke populasi dan sampel. Oke, apa sih bedanya populasi dan sampel? Menurut Sujana, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin atau hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Jadi populasi itu adalah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan berkesimpulan. Tuh. Sementara menurut Ari Kunto, sampel itu adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Tuh. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimulai oleh populasi. Nah, ini contohnya ya, populasi dan sampel. Ini contohnya adalah target populasinya, ini sampelnya. Ini keseluruhan dari objek yang diselidiki, sementara ini sebagian dari objeknya. Misal contohnya begini. Kita akan
eh, kita akan mencari data tentang minat belajar siswa terhadap mata pelajaran apa misalkan. Kita misalkan apa aja gitu kan. Misalkan dalam satu sekolah itu jumlah siswanya ada 1.200 orang. Kita nggak mungkin kan semuanya 1.200 orang dihitung datanya. Nah, oleh karena itu kita gunakan sebagai sampel. Nah, sampel ini jadi sebagai apa namanya teh? Ini dari populasi. Tuh. Jadi diambil aja sampel, misalkan diambil sampelnya sebanyak 2 kelas. Tuh. Jadi biar tidak terlalu banyak. Oke, sebagian besar peneliti dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap sampel. Nah, jadi biasanya peneliti itu menggunakan sampel dengan alasan apa? Ya ini ya alasannya. Yang pertama, populasi jumlahnya tak terbatas atau relatif banyak. Contohnya seperti tadi ya, ketika kita mau mendata minat siswa dalam sekolah A misalkan, sementara siswa di sekolah A tersebut ada 1.000 atau 1.000 lebih, gitu kan? Kita kan nggak mungkin bertanya ke semuanya, maka digunakanlah sampel. Penelitian bersifat merusak, populasinya homogen, yaitu berarti sama, jadi kita anggap sebagai sama, homogen. Hasil penelitian segera dibutuhkan, menghemat biaya, menghemat waktu, dan menghemat tenaga. Oke, tadi ya kita contohkan yang tadi, kita mau meneliti minat siswa di sekolah A. Sementara sekolah A siswanya ada 1.000 lebih. Kita kan gak mungkin menanyakan ke 1.000 orang tersebut, 1.000 orang lebih tersebut. Maka digunakan sampel. Itu tadi bisa kita menghemat biaya, menghemat waktu, dan menghemat tenaga. Oke. Selanjutnya macam-macam pengambilan sampel. Oke, teknik sampling itu dibagi menjadi dua. Ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ini dibagi lagi menjadi beberapa, dan non-probability sampling dibagi juga beberapa lagi. Random sampling atau sampling acak adalah metode pengambilan sampel yang dianggap paling akurat karena setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Random sampel menjadi syarat dalam statistik inferensial parametrik. Oke, ini biasanya inferensial parametrik menggunakan random sampling atau random sample. Lalu convenience sample adalah teknik pengambilan data sampel yang paling mudah dijangkau oleh peneliti. Lalu ada stratified sample, yaitu teknik sampel ketika sampel dikelompok-kelompokkan ke dalam 2 atau lebih strata. Systematic sample adalah teknik pengambilan sampel ketika peneliti menentukan sampel berdasarkan urutan yang sama jaraknya. Ada cluster sample, itu adalah pengelompokan sampel berdasarkan letak geografisnya. Terakhir ada representative sample, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan keterwakilan atau representasi dari setiap golongan individu yang kita teliti. Oke, terakhir, ini materi kita terakhir yaitu bias sampel dan kesalahan sampel. Nah, jadi
si sampel itu bisa saja bias atau bisa juga ada kesalahan. Jadi di situ ada kesalahan. Ya. Nah, ini disebabkan oleh apa? Nah, biasanya teknik sampel itu seharusnya dapat mengeneralisasikan karakteristik keseluruhan. Harusnya, ya. Sementara bias sampel itu dapat disebabkan oleh pemilihan sampel yang terkonsentrasi pada sekelompok responden yang tidak menggambarkan populasi secara keseluruhan. Jadi pemilihan sampelnya yang kurang baik. Jadi cara mengatasi bias sampel ini adalah dengan menambah jumlah sampel, pemilihan teknik sampel yang benar dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta menghindari subjektivitas dalam penelitian. Selanjutnya, kesalahan sampel atau sampling error. Itu adalah selisih antara estimasi yang dihasilkan oleh sampel dengan estimasi populasi. Jadi, ini kenapa bisa sampling error? Jadi ada selisih antara estimasi yang dihasilkan oleh sampel dengan estimasi populasi. Oke, sampling error dapat diperkecil dengan teknik pemilihan sampel yang tepat, tidak bias, dan dengan menggunakan sebanyak mungkin sampel. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini dan untuk pertemuan video ini. Saya akhiri saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.